Mari kita berdoa. Engkau yang mengetahui setiap kekhawatiran kami ya Tuhan. Engkau yang memegang kami di saat kami goyah. Sekalipun mungkin bahkan kami tidak bisa melihat tangan-Mu. Dan di momen-momen seperti itu, di dalam kegelisahan kami, yang berkecamuk dengan iman kami juga, Engkau tetap berharap kami tetap percaya kepadamu. Di saat kami tak bisa melihat tangan-Mu, karena kegelisahan yang mulai melingkupi kami, Engkau tetap meminta kami beriman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu lah yang menguatkan kami, Roh-Mu yang kudus yang membawa kami tetap percaya. Sekalipun kami tidak bisa melihat, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu bersama dengan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bergumul juga dengan hal ini. Bergumul dengan kegelisahan, kecemasan, anxiety kami. Mungkinkah kami sebagai seorang Kristen yang sering kali kami mendengar untuk jangan khawatir, jangan gelisah. Bahwa Engkau akan selalu memberikan damai sejahtera bagi kami. Bahwa Engkau memiliki rancangan-rancangan terbaik bagi kami. Apakah kami sebagai seorang Kristen tidak bisa memiliki emosi anxiety ini? Karena realitanya itu ada dalam diri kami ya Tuhan. Bagaimana kami harus dealing dengan ini Tuhan? Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus sertai kami, pertajam pendengaran kami, terangi pikiran kami, hati kami, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan kepada kami semua, kami boleh menyadari itu firman yang Tuhan berbicara kepada kami dan kami boleh memberikan respons yang tepat. Dan setelah itu hamba-Mu akan menjelaskan firman tersebut. Untuk apa yang telah dipersiapkan, kami boleh bergumul bersama-sama dan mendapatkan prinsip kebenaran dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa padamu. Amin. Selamat duduk, rekan-rekan sekalian. Ya, rekan-rekan, ini tanggal 5 Januari 2025, minggu yang pertama ya. Minggu yang pertama di tahun 2025. Jadi buat kita semuanya, saya mengucapkan Happy New Year ya. Selamat tahun baru untuk kita semuanya, selamat memasuki bahkan mungkin memasuki petualangan-petualangan yang baru dan seru bersama dengan Tuhan. Kita nggak tahu petualangan yang baru dan seru itu seperti apa. Ya kan? Kita mungkin berpikir, wah saya ingin bersama dengan Tuhan, journey di tahun 2025 ini ya kan. Ada suatu journey yang menarik sekali, harapannya begitu ya kan. Tapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan mungkin ada yang sudah mengawali tahun ini justru dengan ketakutan, dengan kegelisahan. Saudara, kadang saya mikir aneh juga ya, kenapa saya berikan tema tuh di minggu yang pertama, kenapa kita harus mulai dengan kegelisahan, anxiety. Kenapa kita harus memulai dengan suatu kegelisahan, kecemasan sebagai seorang Kristen. Tapi saya tertolong tuh ketika melihat, saya suka lihat ini, saudara, warna, lain sebagainya, visual. Itu salah satu lembaga Pantone ya, itu dia selalu memberikan tren warna, color of the year. Tapi biasa tuh diberikan tuh Desember tuh untuk tahun yang ke depan. 2025 katanya itu color yang of the year ini diberikan itu ini. Namanya Mochamus. Mochamus. Nah, jadi si Vice President ngomong kenapa ini menjadi tren warna yang disebut sebagai color of the year di tahun 2025 ini. Menarik ya dia katakan seperti ini. Karena itu menggambarkan kelembutan coklat yang diinfus yang udah memunculkan kehangatan ya, yang comforting ya, istilah-istilah yang comforting ketika melihat warna ini ya seperti itu. Nah, saya berharap at least bisa menyimbangkan lah ya. Jangan terlalu anxiety kita. Dengan warna ini ya,
Semoga di 2025 ini dengan tone warna Mokamus ini ya, seperti itu. Saudara, kita bisa lebih comfort, bisa mendapatkan keseimbangan. Karena itu yang dicari manusia, bukan? Itu yang dicari manusia. Teman-teman, tetapi realita dalam kehidupan ini, kita akan berjumpa ternyata firman Tuhan juga mengajarkan ada suatu realita yang tidak enak ternyata dalam kehidupan ini. Tidak selalu comfort, tidak selalu comfort. Nah, saya membacakan satu bagian firman Tuhan, bagi kita semua dengarkanlah perkataan Tuhan kepada kita. Saya ambil dari Mazmur 88 ayat 1 hingga yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dari nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang yang mati dibunuh terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan sepanjang hari, telah mengelurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku, kedahsyatan-Mu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalanku adalah kegelapan. Kalian berharap Mazmur ini akan ada kelanjutan lagi, seperti Mazmur-Mazmur lain, yang kemudian setelah itu, akhirnya aku berseru pada Tuhan, terpujilah nama Tuhan, karena Dia telah melepaskan aku daripada segala kekhawatiranku, kebimbanganku, permasalahan hidupku. Seperti Mazmur-Mazmur yang lain, memiliki suatu orientasi yang baru, yang sukacitakan bersama dengan Tuhan. Enggak. Martin Luther mengatakan Mazmur 88 Mazmur paling gloomy. Karena diakhiri dengan apa? Kenalanku adalah darkness. Kegelapan. Titik. Tidak dilanjutkan. Teman-teman, sulit. Rasanya memang cuma ini, Mazmur paling gloomy yang ada di dalam seluruh Mazmur ini, saudara. Mazmur yang menggambarkan kegelisahan, kecemasan, anxiety daripada si pemazmur ini, yang kalau kita tahu, kalau anxiety kita bisa kemana-mana, ya kan? Kita pada akhirnya anxiety bisa menjadi overthinking, kita bisa menjadi panic attack, kita anxiety bisa menjadi bahkan kita kebingungan terus-menerus dan bahkan bisa menyebabkan sakit mental yang lain, bahkan kita bisa berurusan dengan medis. Soalnya anxiety bisa membawa kita kemana-mana. Tapi pertanyaannya, apakah anxiety itu bad emotion? Karena kan saya Kristen. Saya Kristen tidak seharusnya saya gelisah. Matius bukankah sudah ajarkan, jangan gelisah, jangan khawatir. Ya kan? Jangan khawatir karena Bapa pasti pelihara. Betul. Jangan gelisah hatimu. Firman Tuhan yang sudah mengatakan itu. Jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan.
Firman Tuhan mengajarkan kita jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas. Saya mulai berpikir, saudara, apakah itu yang dimaksudkan? Kalau jangan khawatir adalah bad emotion. Kalau kita menjadi khawatir, kita menjadi anxiety adalah suatu emosi yang gak bagus, yang gak boleh Alkitab larang, yang kita orang Kristen gak boleh ada emosi ini. Kita harus bisa menjawab apa yang Yesus rasakan di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa begitu rupa. Tuh Bapa, tolong. Kalau bisa cawan ini. Yang penulis Injil mengatakan itu peluhnya itu seperti darah. Karena apa? Karena ketakutan. Karena dia gelisah tentang apa yang akan dia hadapi. Karena dia gelisah karena sebentar lagi dia harus menjalani suatu cawan, penderitaan. Sampai dia sekarang berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Yesus sedang rasa apa? Yesus sedang gelisah. Emang dia sedang stand up komedi? Enggak. Dia sedang gelisah, dia sedang ketakutan. Saking sangat takut, tapi sekalipun dia menutup dengan doanya apa? Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku yang terjadi. Dan banyak saudara, kita baru selesai merayakan apa? Natal, ya kan? Kelahiran Tuhan Yesus. Teman-teman berpikir perayaan Natal itu selalu penuh dengan sukacita? Apa yang terjadi ketika Yesus mau lahir? Bapaknya bingung, ya kan? Bapak tiri ya. Yusuf bingung. Karena apa? Loh, saya sudah tunangan dengan Maria. Tapi kenapa sekarang hamil? Kami tidak pernah berhubungan badan. Yusuf orang yang saleh. Orang yang saleh bahkan memiliki garis keturunan untuk melahirkan dari keturunan Daud. Orang yang sangat mengasihi orang lain yang tidak mau orang lain terluka. Makanya dilihat Maria, ketika Maria hamil maka dicara saat itu. Sekalipun mereka tunangan, dalam gambaran orang Yahudi itu sudah sama seperti menikah tapi tidak boleh berhubungan badan. Bahkan di beberapa daerah wanita itu bisa tinggal di rumah di rumah papa daripada si pria itu ya. Tapi tidak boleh berhubungan badan. Nah Yusuf kaget, Maria hamil. Cuma bisa dua solusi. Itu apa? Dia bisa solusi yang marah, kamu aku memelihara kesalehanku, kamu hamil. Maka dia bisa membawa ke pengadilan dan menghukum Raja Maria. Atau yang kedua, dia bisa menceraikan diam-diam. Panggil 2-3 orang saksi, sah. Diam-diam, selesai. Bisa. Dan Yusuf berusaha mencari cara terbaik untuk tidak menyakiti Maria. Wah, kurang cinta apa dia sama Maria. Ya kan? Tapi dia harus memelihara juga kesalehannya. Maka dia kemudian mencari cara yang paling legal, tapi yang sangat soft. Tidak melukai Maria, gitu apa? Menceraikan diam-diam. Disitulah malaikat turun tangan, ya kan? Untuk mengatakan enggak, tetap nikahi. Oh oke. Dilema satu selesai, bukan? Dilema satu selesai. Dilema yang berikutnya apa? Orang Majus datang, gitu kan? Datang dan kemudian ketemu Herodes dulu ya. Bayangkan kalau Yesus tahu ketika mereka ketemu Herodes dan dia tahu bahwa Herodes akan membunuh Yesus, dia bilang, ngapain kalian para Majus ke sana dulu, gitu kan? Ke raja dulu, gitu kan? Bikin pusing, ini saya lagi mikirin gimana ini bayi. Yesus sudah anak-anak ya berarti, karena sudah 2 tahun setelah kelahiran. Jadi sudah anak kecil. Lagi pusing-pusingnya sekarang apa? Sekarang dapat kabar Herodes itu akan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun sejak kedatangan para Majus. Maka Yusuf harus kemudian segera menyingkirkan keluarganya ke Mesir. Anxiety sebagai orang tua, oh sangat. Dia harus melarikan diri. Dan kemudian Natal berdarah. Pembantaian di mana-mana. Saudara-saudara, emosi, anxiety pun dialami oleh Yusuf ketika dia harus menjadi penyelamat sang bayi beserta mamanya. Anxiety, saudara. Dan inilah yang dialami oleh pemazmur, saudara. Menarik, coba kita lihat, coba dapatkan moodnya dia, saudara. Pemazmur mengatakan, dimulai dengan apa? Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Statement of faith. Pemazmur mulai dengan pernyataan iman. Dia nggak mengatakan Allah jahat. Tapi dia memulai dengan Tuhan engkau penyelamatku. Tapi kondisiku saat ini
jiwaku kenyang dengan malapetaka. Hidupku sudah dekat dunia orang mati. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa kali pemazmur selalu mengatakan dekat dunia orang mati, di dalam kubur. Karena apa? Karena bagi orang-orang saat itu, ketika sudah di orang mati, berarti sudah terpisah sama sekali. Bahkan dari Tuhan. Terpisah sama sekali. Kalau sudah terpisah ya sudah. Gak ada harapan, gak ada harapan apa-apa lagi. Jadi pemazmur itu menggambarkan apa yang dirasakan itu sama seperti yang dikatakan sudah dekat dunia orang mati. Aku bahkan sudah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan, aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Kenapa? Sekarang terputus daripada kuasamu. Pemazmur menggambarkan apa yang dia rasakan, anxiety yang dia rasakan, saudara. Dia menggambarkan hal tersebut. Bahkan dia mengatakan, sekarang aku berseru kepadamu ya Tuhan. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Ini pertanyaan retorik, artinya jawabannya enggak. Enggak ada keajaiban bagi orang mati. Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Enggak ada Tuhan. Dapatkah kasihmu diberitakan dalam kubur dan kesetiaanmu tempat kebinasaan? Tidak mungkin. Pemazmur melihat kondisi itu yang tidak mungkin. Karena ketika sudah dalam dunia orang mati, berarti sudah terpisah dari Allah. Gak ada harapan, tapi aku masih mau berseru kepadamu ya Tuhan. Diketahui orang kekejapan-kejapan dalam kegelapan dan keadaanmu di negeri segala lupa? Enggak. Tapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang kepadamu. Saudara, pemazmur mengalami suatu anxiety, mengalami suatu kecemasan, kegelisahan ketika dia menyadari realita hidupnya. Ingat, dia orang yang saleh, dia orang cinta Tuhan, dia mengawal dengan suatu pernyataan iman. Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Kondisiku ternyata begini. Jadi saudara, lewat bercermin daripada pemazmur, kita melihat bahwa anxiety itu membawa kita berjumpa dengan realita hidup, bukan romantisme hidup. Menjadi pengikut Kristus, Tuhan memperjumpakan kita dengan apa? Dengan salib Kristus. Tuhan memperjumpakan kita dengan salib Kristus. Bukan romantisme hidup. Tapi dengan anxiety, emosi yang Tuhan berikan pada kita, itu membuat kita sadar. Realita hidup sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ternyata kita juga harus bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan gini. Apakah saya akan gagal 2025 ini? Apakah saya akan berhasil dalam tempat pekerjaan saya? 2024 saya bisa berhasil, saya bisa mendapatkan prestasi. 2025, apakah saya setidaknya bisa mempertahankan prestasi saya di tempat kerja saya? Atau 2025 ini, apakah saya masih bisa untuk naik lagi posisi pekerjaan saya? Atau saya akan gagal. Apakah dia, suami saya, istri saya, akan menerima kondisi saya yang seperti ini kalau saya sakit sekarang? Apakah pacar saya akan menerima nantinya ketika dia menyadari, tahu tentang kehidupan saya, masa lalu saya? Dengan kondisi sakit seperti ini, sampai kapan saya harus terus minum obat ya Tuhan? Apakah ketika saya akan masuk dalam dunia pekerjaan, saya akan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion saya yang saya terlatih di dalamnya? Tuhan, saya dan istri, kami sudah menikah sekian lama, akankah kami memiliki keturunan? Tuhan, saya menikmati berkomunitas di tempat ini, tetapi pekerjaan saya untuk suatu jenjang yang lebih baik lagi, itu saya harus pindah. Apakah saya harus pindah atau saya tetap stay di sini cari pekerjaan lain demi saya bisa menikmati komunitas yang ada? Tuhan, saya lihat papa dan mama ini sudah nggak baik-baik saja. Apakah mereka akan divorce? Tuhan masih sayang aku nggak sih? Dengan segala keberdosaanku, kekecewaan yang kuberikan padamu. Kau masih mengasihi aku enggak Tuhan? Saudara, pertanyaan yang ada di dalam diri kita.
Bahkan setiap tahun mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan real yang kita bertanya tentang kehidupan kita karena kita sedang dealing dengan diri kita. Kita sedang berurusan dengan diri kita untuk menjadi yang lebih baik, versi yang lebih baik, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini akan terus ada. Tuhan, aku akan tinggal di mana lagi setelah ini? Tuhan, kontrakan akan habis 3 bulan lagi. Saya belum dapat pekerjaan baru, gimana sekarang saya harus menghidupi hidup saya lagi Tuhan? Tuhan, finansial sekarang saya tidak baik-baik saja dengan pekerjaan yang ada. Ini tidak baik-baik saya untuk saya memberikan penghidupan kepada keluarga saya. Oh Tuhan, orang tua saya sakit tiba-tiba. Saya harus mencari tambahan untuk mengobati biaya sakit mereka yang tidak murah. Wah saudara, pertanyaan yang tidak akan ada habisnya. Yang akan membawa kita terus-menerus mulai gelisah dengan kehidupan ini. Bahkan seorang psikiatris, saudara, itu Irving Yalom, saudara, dia menuliskan sebuah buku eksistensial psikoterapi. Dia mengatakan bahwa ada 4 hal mendasar ya dalam hidup manusia yang bisa membuat manusia itu gelisah. Ada 4 hal yang paling mendasar yang menjadi concern dalam kehidupan ini. Yang pertama soal kematian. Kita tahu kita bakal mati. Dan bagi sebagian orang, karena tahu bakal mati, itu membuat gelisah. Berpikir, aduh Tuhan, kalau saya mati kapan matinya? Saya nggak takut mati sih Tuhan, saya takut caranya mati. Ngeri gitu kan. Kalau langsung mati sih nggak apa-apa, tiba-tiba pelan-pelan itu ngeri. Tuhan, kapan? Terus bagaimana nih kalau saya mati, saya harus meninggalkan anak istri saya? Bagaimana mereka hidup? Tuhan, apa yang akan terjadi sesudah kematian? Gak ready, gak siap, membuat orang itu gelisah, takut menghadapi kematian. Saya masih ingat tante saya yakin dia takut mengalami kematian. Di menjelang akhir karena dia kena kanker dan menjelang akhir kematiannya, dia masih kita berusaha mengatakan terima kondisi. Karena dokter sudah angkat tangan, sudah tinggal menunggu waktu, tapi tetap enggak mau. Bisa terlihat ada rasa ketakutan di wajah, harus berjumpa dengan kematian. Saudara, kematian bisa bagi sebagian kita itu menjadi suatu ketakutan tersendiri. Menjadi anxiety tersendiri. Dan bukan cuma kematian, tapi juga soal freedom. Kebebasan. Kebebasan untuk mengambil keputusan. Karena kenyataannya dalam kehidupan kita ada begitu banyak pilihan. Saudara, makin banyak pilihan ganda, kan? Yang harus kita pilih, makin pusing bukan? Kita harus memilih salah satu. Kalau benar salah gampang. Ya. Kadang soalnya susah memang. Tetapi pilihannya kan tinggal benar atau salah. Tapi bayangkan ketika pilihan ganda, A sampai C mungkin masih gampang ya kan. A, kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, begitu aja kan. Tapi mulai muncul ada D dan E. Ya kan? Nah saudara, ketika ada pilihan, 5 pilihan, yang mana nih yang harus memilih? Di dalam kehidupan kita, realitanya begitu banyak pilihan, bukan harus kita pilih dan itu membuat kita pusing. Sebagai orang Kristen, yang gampang kita pilih adalah soal benar salah. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang sangat sulit ketika kita diperhadapkan dengan benar-benar. Yang harus kita pilih. Saya stay di kota ini, pekerjaan ini, komunitas yang membangun ini, bagus. Tetapi karir saya enggak naik. Kalau saya pindah ke kota seberang sana, karir saya dinaikin jabatannya, posisi. Tapi apakah saya mungkin mendapatkan teman-teman yang sebaik ini? Komunitas yang sebaik ini? Saudara, memangnya kalau pindah salah? Enggak kan? Berbicara soal pekerjaan. Jangan terlalu rohani berpikir bahwa wah yang lebih penting itu komunitas yang membuat kita bertumbuh. Betul, komunitas yang membuat kita bertumbuh penting. Tapi kalau nanti kemudian finansialmu nggak berkembang, ya kan? Kasihan dirimu kan.
Teman-temanmu bahkan mungkin nggak peduli seperti itu. Dan mereka punya karir yang baik dan kita cuma gara-gara apa? Enggak, saya mau tabur komunitas yang baik. Kadang kita harus realistis dalam kehidupan. Orang tua mungkin butuh biaya, ya kan? Ketika saudara mau menikah butuh biaya. Ketika Anda mungkin sudah berkeluarga, keluarga Anda membutuhkan biaya lebih besar, harus ada realistis. Nggak salah memilih itu. Belum tentu juga di sana, di kota seberang tidak ada komunitas yang baik, bukan? Terkadang kita takut melangkah. Tetapi kalau mau stay, apa-apa enggak? Enggak juga, enggak apa-apa, ya kan? Bagus juga, enggak ada yang salah. Siapa tahu ternyata dengan melangkah, ternyata dikasih jabatan lebih tinggi lagi. Siapa tahu. Masalahnya kan kita enggak tahu, itu masalahnya. Kita enggak tahu dan sekarang kita di dalam kondisi pilihan, kita mau pilih yang mana? Ini bukan benar salah, ini benar. Yang kita nggak tahu apa akan terjadi ke depannya. Bingung kita berdoa, bukan? Tuhan yang mana? Dan bayangkan ketika kita berdoa, Tuhan nggak jawab apa-apa. Seolah Tuhan ingin mengatakan, pilih aja. Nggak ada yang salah kan? Pilih aja. Nah saudara, itu bikin bingung, pilih aja yang itu. Pilih aja itu apa gitu kan? Tuhan tahu ke depan apa yang akan terjadi, bukan? Kalau saya pilih A, ke depannya saya nggak tahu nih ke depan akan seperti apa hidup saya. Kalau saya pilih B, saya juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya sudah nggak tahu. Pilih aja. Saudara, kadang saya pikir, gila ya Tuhan itu kayak seolah ngomong kita, pilih aja. Ya iya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya nggak tahu. Gimana sekarang saya mau memilih? Saya sangat gelisah Tuhan. Tapi kita diperhadapkan dan Tuhan seolah tidak menjawab apa-apa. Kita berjumpa dengan realitas tersebut, ya. Kita memiliki freedom tapi kita kebingungan untuk memilih yang mana. Isolation. Kita bahkan bisa menjadi orang-orang yang terisolasi dengan orang lain yang membuat kita menjadi lonely. Kita bahkan bisa terisolasi dengan diri kita sendiri. Kita menjadi bingung dengan kehidupan ini. Kita menjadi bergumul dengan loneliness. Kita mulai bertanya, apakah aku dikasihi orang lain? Apakah mereka bisa menerima? Kita bergumul dengan loneliness yang membuat kita merasa diri sangat lonely. Kita merasa kita bisa menjadi orang yang penuh senyum tapi soalnya kita tidak memiliki teman. Kita bisa datang beribadah saat ini, kita bisa berada di kerumunan ini tapi hati kita merasa kosong. Karena kita merasa lonely. Gelisah karena lonely. Gimana Tuhan? Aku bisa mengisi kekosongan ini. Atau bahkan kita bisa mempertanyakan soal tujuan hidup. Ketidakberartian daripada hidup ini. Tuhan, saya menjalani hidup ini. Saya sudah berprestasi, papa mama nge-push saya. Saya lakukan untuk semua bagi mereka. Bahkan ketika kuliah saya tetap ikutin kuliahnya untuk mereka. Saya nggak terlalu suka sih Tuhan ekonomi, tetapi mereka mau saya di situ, ya udah saya kuliah, saya berprestasi bahkan di ekonomi. Sekarang saya bekerja Tuhan. Apa yang saya jalani saat ini, apakah ada artinya? Saya punya nggak sih tujuan hidup yang saya bisa bahkan punya freedom untuk mengambil keputusan? Orang tua terus meminta saya mengikuti jalur yang mereka inginkan. Tuhan, hidup saya penuh arti nggak sih? Hidup saya penuh arti. 2025 ya Tuhan. Sudah menginjakkan kaki di tahun ini. Apakah hidup saya punya tujuan? Atau saya hanya akan begini-begini saja? Saudara, anxiety ternyata membawa kita berjumpa dengan realita hidup yang kompleks. Realita hidup yang bisa membuat kita bingung. Karena seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Dan menariknya, ketika kita berjumpa dengan pemazmur, ternyata Tuhan bahkan bisa menggunakan anxiety kita untuk berjumpa dengan sisi lain Tuhan. Ingat seperti saya katakan, 2025 bisa menjadi tahun baru yang dengan pengalaman yang baru dan seru bersama dengan Tuhan. Bisa saja pengalaman baru dan seru ketika Tuhan menjumpai kita dengan sisi yang berbeda dari dirinya.
ketika anxiety itu dia gunakan untuk membuat kita berjumpa dengan sisi lainnya. Perhatikan ketika pemazmur mengalami hal ini. Pemazmur mengatakan apa, saudara? Pemazmur mengatakan, telah kau taruh aku. Pemazmur tidak mengatakan bahwa realita kehidupan gelap yang dialami yang membuat dia anxiety itu dari si iblis. Enggak. Dia tidak mengatakan bahwa itu seolah kejadian yang insidental terjadi, situasi yang terjadi begitu aja. Enggak. Tapi dia mengatakan, siapa yang membuat realita hidupnya begitu gelap, telah kau taruh. Tuhan. Tuhan yang dia katakan Allah yang menyelamatkan aku, itu juga Tuhan itulah yang dia katakan, engkau yang menaruh aku dalam liang kubur paling bawah. Dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka Tuhan. Dan segala pecahan ombakmu kau tindikan kepadaku. Telah kau jauhkan. Tuhan, engkau yang membuat aku jauh dari kenalan-kenalanku. Dan engkau yang membuat apa? Membuat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Kehangatan murkamu itu menimpa aku. Kedahsyatan itu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir panjang hari mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan aku daripadaku sahabat dan teman. Ngeri nih pemazmur, ya. Ngata-ngatain Tuhan. Baru aja tadi dia mengatakan engkau menyelamatkanku. Sekarang dia mengatakan engkau yang bikin aku menderita. Engkau yang bikin realita hidupku itu begitu suram. Dia mengatakan siapa yang bikin itu? Tuhan. Wah, mungkin gak Tuhan melakukan itu? Mungkin dalam otak kita langsung terpikir, ingat, Yeremia mengatakan, aku memiliki rancangan-rancangan terbaik untukmu. Ya kan? Kita ingat ayat-ayat seperti itu. Lupa ayat sesudahnya itu bicara soal penghakiman Babel, pembuangan saudara. Nah, saudara, kita berjumpa, bisa nggak sih Allah itu membawa kita pada kondisi yang realita hidup yang gelap? Bisa ya, tapi kita nggak mau kan? Kita nggak mau ngakui juga kan? Kita lebih senang dengan narasi-narasi damai sejahtera, narasi sukacita, narasi kasih, cinta kasih, penerimaan dari Tuhan. Kita lupa sisi lain Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang ngomong. Ulangan 4 ayat 24. Tuhan berkata, sebab aku Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 mengatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, dia bukan hanya Allah yang penuh cinta kasih, yang menerima kita apa adanya, benar. Allah yang merancangkan damai sejahtera, benar. Tapi jangan lupa, Allah kita juga adalah yang api yang menghanguskan. Allah yang membuat, yang berjumpa dengan Yohanes di dalam Wahyu, ketika Yohanes berjumpa dengan Kristus yang dimuliakan itu, dia mengatakan dia sampai seperti badannya sampai kaku seperti mayat, tidak bisa bergerak. Kenapa? Ketakutan berjumpa dengan Kristus yang seperti itu, yang mengerikan. Kalau divisualisasikan, bayangkan matanya itu berapi-api, lidahnya itu menjulurkan, ngeri, kengerian, rambutnya yang panjang sekali, kengerian. Berjumpa dengan Allah seperti Allah yang adalah api yang menghanguskan. Allah yang seharusnya membawa kita apa? Fear and trembling, takut dan gentar. Karena kita terlalu banyak dengan narasi penuh cinta kasih sampai kita tidak menghormati Tuhan sama sekali. Tapi kita lupa Allah juga api yang menghanguskan. Allah yang mengerikan, yang bisa dengan sengaja menempatkan kita dalam realita hidup yang membuat kita gelisah setengah mati. Bahkan bisa membawa kita akhirnya kita berurusan dengan medis. Allah yang bisa mengizinkan hal tersebut. Saudara, seorang penulis C.S. Lewis membuat novel dan kemudian difilmkan film yang lama yang bagus, Narnia. Tokoh Aslan, saudara. Ya, tokoh Aslan yang mencoba digambarkan merupakan singa Yehuda itu, Yesus itu. Saudara, menarik ketika si 4 bocil gitu kan,
yang mau berjumpa, yang mereka bertemu dengan tikus tanah kali ya, Mr. Beaver. Dia beserta istrinya ngobrol. Mereka mau mau membawa perjumpaan dengan Aslan, si singa itu. Salah satu anak itu yang Lucy itu bernama Lucy, dia mengatakan, wah dia ngeri, mau berjumpa dengan singa itu. Berjumpa dengan Aslan singa itu. Bukankah berarti kalau berjumpa dengan dia itu tidak aman? Kemudian si Mr. Beaver itu mengatakan, kamu sudah dengar kata istri saya itu. Siapa yang mengatakan si Aslan itu safe? Si singa itu aman? Enggak. Dia itu tidak aman. Tapi dia itu good. Baik karena dia raja. Saudara, berjumpa dengan Allah yang kita ingin aman, narasi yang ada dalam otak kita saat ini, bukankah Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan keamanan padamu. Aku akan melegakan. Bagaimana jika kita berjumpa 2025, berjumpa dengan Yesus, sang api yang menghanguskan. Api, Yesus yang tidak aman, tetapi yang bagus, yang baik. Bagaimana kita berjumpa dengan dua pribadi yang seperti ini, yang tidak aman, membuat kita fear and trembling karena berjumpa dengan dia. Tetapi kita tahu dia Allah yang baik, Allah yang mengerti, sekalipun dia mengerti memberikan realita hidup yang buat kita itu membuat kita gelisah sekali. Tetapi pun Alkitab, dia sendiri yang mengatakan, firman yang mengatakan, dia tidak akan membiarkan kita terus-menerus seperti itu. Dia memberikan kekuatan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bagus sekali, katakan seperti ini. Allah setia pada janjinya, ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ia akan memberi jalan kepadamu. Kalau terjemahan yang baru tuh, dia akan berikan jalan keluar. Jalan keluar kita bisa langsung berpikir, oh sesuatu yang menyenangkan bisa jadi ya kan. Dilepaskan dari masalah. Enggak, terjemahan ini menarik. Dia memberi jalan kepadamu, bukan keluar. Memberikan jalan kepadamu untuk menjadi kuat. Supaya saudara dapat bertahan. Saudara, ternyata anxiety bisa Tuhan gunakan untuk membawa kita berjumpa dengan dia. Dia yang tidak melepaskan masalah dalam hidup kita. Dia yang mungkin akan tetap membiarkan anxiety itu ada. Untuk supaya anxiety itu membawa kita berjumpa dengan dia. Dia, sang api yang menghanguskan. Yang tidak aman, tapi yang baik. Karena dia tidak pernah membiarkan kita pencobaan itu melebihi daripada apa yang sanggup kita tanggung. Tapi dia akan berikan kita kekuatan di saat pencobaan itu hadir. Untuk kita bertahan. Dan anxiety yang Tuhan sengaja hadirkan, ini akan membuka siapa diri kita. Iman kita. Isi iman kita. Saudara pemazmur dalam perjumpaan. Ingat tadi dia sudah mengatakan Allah yang menyelamatkan, baru dia mengatakan engkau yang taruh aku buat aku menderita. Engkau yang bikin panas murka-Mu engkau berikan padaku. Engkau lah Tuhan, pokoknya engkau lah. Bukan yang lain, engkau yang bikin aku menderita. Tapi menarik. Dalam kemarahan-kemarahan gelisah seperti itu. Ketika pemazmur dealing dengan Allah yang demikian. Tapi justru memperlihatkan imannya. Perhatikan saudara, di ayat pertama dia mengatakan apa? Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru kepada siapa? Pada Tuhan. Pada waktu malam aku menghadap engkau, siang dan malam dia datang pada Tuhan. Ayat 3, biarlah doaku datang. Kepada siapa? Kepadamu Tuhan, kehadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Mataku merana karena sengsara, aku telah berseru kepada siapa? Kepadamu juga ya Tuhan. Sepanjang hari, tadi siang malam saya bilang sepanjang hari, telah mengelurkan tanganku kepadamu. Tapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi, doaku datang kepada kehadapanmu. Pagi, siang, malam, sepanjang hari. Imannya dia tetap kepada Tuhan yang tidak aman. Tapi yang dia tahu baik. Saudara, saya masih belum bisa memahami kenapa pemazmur masih seperti itu.
mungkin kita sudah tergoncang. Ketika kita melihat realita hidup itu tidak menyenangkan dan kita mulai marah kepada Tuhan. Kenapa saya mesti mengalami seperti ini? Tuhan jangan bikin saya bingung dong. Tapi pemazmur mengajarkan di tengah-tengah bahkan dia kemarahan dia kepada Tuhan yang ditujukan langsung pada Tuhan. Dia tidak kehilangan imannya. Saudara, justru dari Mazmur 88 ini kita belajar bahwa Tuhan membiarkan kita dealing dengan dia, dengan kemarahan kita, dengan anxiety kita. Dia memberikan anxiety kepada kita untuk membuat kita membuka iman kita. Membiarkan kita terus bergumul dengan dia. Berjumpa dengan dia, bahkan dengan dia dengan sisi yang berbeda dari dia. Yang membuat kita tidak aman dengan dia. Membuat kita takut dan gentar. Tetapi di satu sisi tetap membawa iman kita menyadari dia tetap baik. Sudah pernah gak mengalami suatu kenyataan yang kita tahu kita punya alasan meninggalkan Tuhan. Tapi saat ini kenapa saya masih ada di sing di tanggal 5 Januari ini. Perasaan saya benci Tuhan dari 2023. Kenapa saya tidak tinggalkan dia? Saya gak ada jawaban, saudara. Yang saya tahu ada pemazmur juga seperti itu. Yang kita percaya, kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin bisa tetap stay bersama dengan Tuhan. Paulus mengalami itu. Dia gelisah dengan kehidupannya. Dia gelisah dengan ketidaknyamanan yang terjadi. Bahkan dia mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 7, soal itu dia bicara soal penglihatan-penglihatan yang dialami. Kemudian mengatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saya tidak ingin bahas soal duri dalam daging itu apa. Banyak penafsir mengatakan, ada yang mengatakan itu sakitnya, ada yang mengatakan itu memang utusan iblis, spiritual. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Paulus tidak suka. Paulus merasa itu membuat dia tidak nyaman dengan kehidupannya, membuat dia gelisah. Makanya dia mengatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Lepaskan aku daripada utusan iblis ini, duri dalam daging ini. Tapi kata Rasul Paulus, Allah yang dia percaya selama ini, ngomongnya apa? Cukup, kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemahanmu inilah, dalam anxiety-mu inilah, kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam anxiety ini mula, engkau akan berjumpa dengan aku, engkau bertumbuh dengan aku. Setiap tahun bahkan aku bisa menunjukkan sisi yang lain yang engkau tidak ketahui selama ini. Mungkin saatnya sekarang anxiety membawa engkau pada pengenalan yang lebih dalam lagi tentang aku. Tentang sisi lain daripada diriku. Maukah engkau tak percaya? Aku tidak aman, tapi aku baik. Saudara-saudara, Paulus itu dengan kesadaran dalam kelemahannya lah, dalam anxiety dia akan kondisi yang tidak aman, Tuhan tetap bekerja. Tapi justru itulah yang membuat dia makin ingin kenal Tuhan. Filipi 3 ayat 8, itu Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia. Dan aku udah kenal dia bukan? Tapi aku masih pengen lagi. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia lagi. Lebih dalam lagi untuk mengenal Yesus. Mengenal dia. Saudara-saudara, anxiety. Itu tak terhindarkan bagi kita. Kalau anxiety bukanlah emosi yang buruk. Dan kalau Tuhan juga, Yesus Kristus mengalami hal tersebut. Maka seharusnya anxiety itu ada dalam kita, pertanyaannya. Kita mau fight atau flee, melarikan diri. Fight tidak harus kita kemudian bertempur habis-habisan. Karena ada kalanya Tuhan memperjumpakan kita dengan anxiety kita menjumpai realita hidup yang bahkan kita cuma bisa angkat tangan ke Tuhan, tidak bisa apa-apa lagi. Terlalu menghancurkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi apakah anxiety ini akan membawa kita berjumpa dengan Dia? Allah yang gak aman, tapi baik. Allah yang tahu anxiety baik untuk kita. Dan Dia mungkin akan membiarkan kita dalam anxiety itu berjumpa dengan realita hidup yang tidak romantis ini. Tapi Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
yang akan membawa anxiety itu untuk membawa kita dekat kepada Dia. Makin ingin mau kenal Dia seperti apa, lebih dalam lagi. Saudara yang terkasih dalam Yesus, 2025 kita baru memasuki. Siapkah kita? Siapkah kita mau merangkul anxiety kita? Tidak menolak emosi itu, tetapi membiarkan anxiety ini membawa kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang tidak aman, tapi yang baik untuk kita. Mari kita berdoa. Saudara, 2025 kita sudah menginjakkan kaki di dalamnya. Tentu ada begitu banyak harapan yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Teman-teman mungkin sudah membuat suatu resolusi bahkan. Sudah membuat doa bahkan sebelum mengakhiri tahun 2024 dan sebelum mengawali 2025. Sudah berharap yang terbaik bersama dengan Tuhan. Journey bersama dengan Tuhan. Mendoakan yang terbaik. Saya percaya tidak ada kita yang mendoakan jelek-jelek. Kita berdoa yang terbaik untuk 2025. Kita ekspektasi, mengharapkan yang terbaik. Tapi saudaraku, jikalau 2025 ini Tuhan akan menghadirkan anxiety kepada kita, justru untuk membawa kita makin dekat kepada Dia. Mengenal Dia bukan Allah yang penuh cinta kasih, tapi Dia menunjukkan sisi lainnya. Allah yang sebagai api yang menghanguskan, yang bahkan bisa membawa kita kebingungan dan mempertanyakan kenapa Tuhan memberikan anxiety pada hidup saya. Jikalau anxiety itu adalah membawa kita untuk berjumpa dengan Dia yang tidak aman, tapi Dia yang baik, maukah kita? Bapa dalam surga, ketika kami menyadari ternyata kami sering kali meminta, bahkan menjadi suatu momen yang menarik ketika memasuki tahun yang baru. Kami menginginkan yang terbaik dari Tuhan. Sekalipun kami tahu definisi terbaik dalam otak kami selalu kami kaitkan dengan kenikmatan, sukacita, damai, sejahtera. Kami lupa bahwa Alkitab juga menunjukkan yang terbaik terkadang adalah salib. Yang terbaik adalah berjumpa dengan Yesus, sang api yang menghanguskan. Yesus yang tidak aman, tapi Alkitab berikan jaminan, Yesus yang baik. Tuhan, jikalau ternyata ekspektasi kami, doa kami selama ini hanyalah yang terbaik dengan keegoisan kami, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Tapi biarlah kami mau melangkah lebih maju lagi dalam realita anxiety yang mungkin memang Tuhan hadirkan kepada kami di 2025 ini. Tolong kami ya Tuhan. Kalau memang kamu harus berjumpa dengan anxiety tersebut, tolong kami. Sehingga anxiety ini pun boleh membawa kami untuk makin dekat kepadamu. Bergantung kepadamu. Sekalipun engkau tidak aman. Tapi kami tetap percaya engkau Allah yang baik. Ajaran kami seperti pemazmur. Sekalipun realita hidup yang sangat tidak baik. Tapi iman tidak hilang. Iman kami tetap kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Biarlah iman kami tetap bergantung padamu. Tuhan, 2025 journey ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami, bila kami boleh makin mengenal Engkau. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.